cuma diri doang, dia sudah mulai tenang. Maka berbaik hatilah engkau sama dia. Udah, nanti baik. Ya, begitu. Maka carilah dan bergaullah dengan orang yang membuat Anda bertumbuh dalam pertumbuhan rohani yang sehat. Perbanyak teman-teman yang membawa rohanimu naik. Jangan perbanyak teman-teman yang bawa kamu main game dulu. Jangan perbanyak teman yang membuatmu sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi. Perbanyak teman yang membawa rohanimu naik. Karena itu menentukan. Ada pepatah yang mengatakan begini, tunjukkan saya temanmu, maka saya akan tunjukkan masa depanmu. Ini berpercaya dan percaya Pak. Jujur ya, kalau engkau bergaul dengan orang kaya raya, dan semakin banyak temanmu yang kaya raya, itu akan nempel ke dirimu dan engkau akan setidaknya sedikit lebih kaya. Bukan dari mereka, tingkat hidupmu naik. Itu pasti. Kenapa? Karena apa? Kenapa mereka bisa kaya? Awalnya dari cara berpikir mereka, dari cara pandang mereka terhadap segala sesuatu. Dan kalau engkau bergaul dengan orang seperti itu, engkau akan mulai berpikir seperti itu. Kalau engkau bergaul dengan pendeta yang begitu rohani, yang baik rohani, engkau bergaul dengan dia terus menerus, lu bisa jadi pendeta. Kalau engkau bergaul terus menerus sama tukang tato, maka lu bisa tato nanti. Saya sering menawarkan sama anak saya besar, mau gak ditato di Cikas? Tulisannya I love cops. Enggak, aku apa? Iya tuh. Saya mau tato nggak boleh sama istri saya. Padahal tatonya kecil cuma di ujung sini. Tulisan Ibrani. Tulisannya cuma kiranya Tuhan memberkati engkau dan menguduskan engkau. Itu doang saya pengen tulis. Sampai setiap kali saya mengangkat tangan itu ada tulisan berkat itu. Sebenarnya pengen itu nggak boleh. Daripada terjadi perang dunia 3 demi sebuah tato ya nggak jadi. Toh nggak dia apa-apain, tangan bagus-bagus aja. Kadang kita memaksakan sesuatu yang mencari keributan akhir. Kenapa? Kita nggak bergaul dengan cara yang benar. Kalau engkau punya gereja, merasa punya gereja, bergaul dengan orang-orang di gerejamu. Sering berkomunikasi sama mereka. Sampai hari ini saya paling sering berkomunikasi dengan Pak Tri, Pak Agus, dengan yang lain, dengan Pak Romi. Saya yang sempat sering berkomunikasi. Ya. Kalau berkomunikasi sama Pak Bumi 2 puasa dulu sih. Ya tuh. Saya masih berkomunikasi. Kenapa? Karena kita nggak tahu loh dalam komunikasi kita mungkin ada satu kalimat. Kalau engkau berpikir positif ya, ada mungkin satu kalimatnya dia itu yang memberkati hidup kita. Banyak, saya dapat banyak dari Patri. Saya dapat banyak dari Pak Agus. Banyak gitu saya dapat. Kalimat-kalimat, oh mungkin begini Pak, mungkin begini Pak. Saya menilai ini orang bijaksana juga. Gitu. Kita nggak tahu, makanya bergaul di mana, dengan pergaulan di mana orang itu membawa engkau bertumbuh mendekat kepada Tuhan. Yohanes 4 ayat 23 yang terakhir. Di mana kita dapat menerima anggur yang baru. Kunci yang pertama, memiliki kantong anggur baru. Yang kedua, melekat pada pokok anggur. Dan yang ketiga, Yohanes 4 ayat 23 dikatakan apa? Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saya mau tanya, rohnya itu dalam huruf kecil atau huruf besar? Rohnya siapa berarti? Dirimu. Esensi dirimu yang sesungguhnya terletak pada rohmu. Ya. Roh dan kebenaran. Nah, yang ketiga, harusnya kita hidup dalam firman dan Roh Kudus. Kebenaran, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Itu bicara apa? Bicara Yesus, bicara firman. Roh itu adalah bagian integral dalam diri kita yang nurut sama Tuhan. Dan itu butuh Roh Kudus untuk bisa mengintervensi roh kita supaya connect dengan Roh Tuhan.
Hanya Roh Kudus yang paham bahasa roh kita. Dan hanya roh kita yang paham bahasanya Roh Kudus. Nah, untuk menjaga keawetannya tadi kan saya bilang, kantong anggur itu harus direndam dalam air dan diolesi minyak supaya kulitnya nggak pesah dan mengeras. Kita pun harus banyak-banyak direndam dalam air hidup. Air hidup apa? Kita harus banyak-banyak dioles pakai minyak. Berarti apa? Harus banyak-banyak bersekutu dengan Roh Kudus supaya pengurapan itu ada. Kalau engkau nggak paham firman, engkau nggak bersekutu dengan Roh Kudus, berantakan hidup. Atau engkau hanya berkonsentrasi pada salah satunya, engkau hanya mengandalkan Roh Kudus saja, tapi engkau nggak tahu firman. Engkau letakkan tangan atau orang sakit langsung sembuh, ajaib luar biasa. Engkau lewat orang pada jatuh, ajaib luar biasa. Tetapi begitu ditanya, Pak, iman definisinya ada di mana? Di mana ya, Pak? Hanya engkau mengandalkan Roh Kudus, maka dirimu akan terbakar habis. Engkau akan hangus. Tapi kalau engkau hanya mengandalkan firman, maka hidupmu kering. Karena firman harus dihidupi dengan roh. Tapi engkau harus berjalan bersamaan. Seperti yang sudah diterapkan oleh Paulus. Dia berjalan dengan firman, dia juga berjalan dengan roh. Sehingga perjanjian baru sebagian besar ditulis sama dia. Ini orang hebat. Dia memaksa diri jasmaninya untuk berpikir keras. Gimana soalnya supaya saya dapat pendidikan? Saya sekolah. Sekolah mana yang bisa saya sekolahin? Sekolah yang terbaik, Gamaliel. Dia mau pinter. Kenapa? Karena dia tahu ada firman yang mengatakan kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan akal budi. Gereja ini mengadakan Bible class. Nggak ada perkuliahan cuma bayar 30.000 sekali pertemuan, nggak ada. Atau 28.000 sekian, nggak ada. Makanya apa? Kalau kamu mau dididik, enroll masuk ke situ. Kita pun kalau saya di luar kapasitas saya mengajar, kita panggil dosen-dosen yang sangat kompeten. Kita pernah panggil doktor, kita bayar sangat murah. Dokter loh. Dan dia mau datang sedemikian jauh. Kenapa? Karena jiwanya mau mendidik. Tapi kalau dirimu malas-malesan, Pak, hujan. Saya mau tanya, kalau hujan air kau keluar nggak gereja? Halo? Yakin? Perasaan dulu ada Pak, hujan Pak, entah ya Pak. Saya balik. Kalau hujannya duit lu keluar, brengsek lu. Halo? Saya coba mengistilahkan, seandainya dari hujan deras engkau mau jalan ke gereja, ada satu tetes air yang mengandung pengurapan Tuhan, hanya satu tetes. Lu mau gak hujan-hujan? Mau gak? Mulai hari ini coba. Iya, mau nggak hidup benar? Nggak benar mau nggak? Mau nggak hidup benar? Mau? Pikirkan lu besok kan. Lu mau nggak hidup kaya? Yo kaya raya mau nggak? Hah? Mau toh? Mau toh? Bener mau ya? Nabung Pak. Ya kalau lu gak nabung gimana mau kaya? Hei pemalas, perhatikanlah semut. Lihatlah lakunya, belajar dan jadilah bijak. Dia mengumpulkan makanannya sebelum musim dingin.
Kalau engkau nggak melakukannya dan lo berharap kaya, dan lo ternyata bisa jadi kaya, berarti lo ngepek. Bener ya? Kalau kau melakukan menabung, berinvestasi dalam investasi yang baik, engkau akan kaya. Tapi kalau kerja nggak cara gitu lo bisa kaya, ya mungkin namamu ada terdaftar di Gunung Kawi. Iya dong. Ini real Pak, Bu. Orang yang hidup dalam firman dan roh akan menjauhi kejahatan dan keinginan daging. Orang yang kalau udah menjauhkan dirinya dari keinginan daging, dia udah berhenti buat dosa. Orang yang sudah menyalibkan dagingnya, dia berhenti buat dosa secara otomatis. Karena apa? Dosa awalnya dari keinginan. Saya nggak melarang anda nggak punya keinginan jadi aneh. Karena saya baru melihat orang aneh di Amerika, di Arizona. Ada seorang wanita dari usianya 14 tahun dan sekarang usianya 48 tahun, 47 tahun. Sekian puluh tahun ya. Dia dari umurnya 14 tahun itu berkomitmen untuk tidak senyum, untuk tidak tertawa, untuk tidak berekspresi kalau marah. Jadi dia marah, ketawa, bahagia itu diam. Tujuannya apa? Supaya wajahnya tidak punya kerutan. Dan dia berkomitmen melakukan itu. Dan alhasil wajahnya umur 14 tahun sama 47 tahun sama, gak ada kerutan. Boleh coba silakan. Bisa bayangin nggak? Tapi oke lah, ini orang membuat kita aneh ya. Gila, gak pernah ketawa, gak pernah senyum, gak pernah marah, diem gitu aja kan. Aneh kan? Iya kan? Tapi keanehannya membuahkan hasil gak? Membuahkan hasil sesuai komitmennya. Mau seberapa aneh pun kau dipandang dunia, kalau engkau sudah komitmen dan engkau lakukan, pasti berhasil. Karena firman Allah katakan, ya toh, mulai saat ini apapun yang direncanakan manusia tidak ada yang tidak berhasil. Itu Tuhan yang ngomong ke saya. Jadi ketika engkau merencanakan sesuatu dalam pikiranmu, lakukan saja. Itu pasti berhasil. Asal engkau tekun kerjain. Gak mungkin gak berhasil. Bapak Ibu, waktu saya umur 5 tahun saya ditanya, cita-citamu jadi apa nak? Saya jawab begini, jadi pendeta. Abang saya bilang jadi tukang parkir ada. Kenapa? Karena megang duit banyak. Ada yang mau jadi pilot, ada yang mau jadi model. Bukan model, desainer. Kakak saya perempuan itu hampir jadi desainer. Karena kerjanya gambar baju gitu, diwarnain. Tapi jeleknya pensil warna saya gak pernah balik. Itu. Tapi gak ada yang tekunin. Saya pun hampir gak jadi pendeta. Bahkan saya hampir memeluk agama lain. Bener. Karena sulitnya hidup saya waktu itu. Saya tanya, Tuhan di mana? Tuhan di mana? Di mana Tuhan waktu aku begini? Di mana Tuhan? Saya marah sama Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Saya sudah melayani, pergi jauh-jauh begini. Tuhan di mana? Akhirnya ada pendeta pukul saya, belepok. Saya sampai ke polisi. Akhirnya saya mau dipecat sama gereja. Saya bilang, Tuhan di mana? Akhirnya saya jenuh dan mengalami stagnasi dalam kerohanian saya. Terus menurun, hidup makin susah, terus menurun. Saya makin kurus kering, makan banyak pun nggak ngaruh, makin kering, makin kurus. Beberapa orang di sini mungkin udah lihat foto kurus saya. Ya. Sampai segitu saya. Tapi anugerah Tuhan itu nggak pernah lewat dalam hidup saya. Dalam keadaan yang kurus, nggak punya apa-apa. Rumah seperti rumah hantu, nggak punya listrik, gelap. Dikirimkan seorang gadis cantik untuk mendampingi hidup saya. Mungkin dia lagi bengek sekarang. Tadi kalau melihat. Tapi dalam perjalanan dengan saya, dengan menghadapi karakter saya yang keras, dan menghadapi kekurangan-kekurangan saya,
Lu boleh tanya sama dia, bahagia nggak ada hidup sama saya? Jangan bohong. Hah? Lanjut. Apa? Gak apa-apa Pak, saya tahu kalau sepatunya lepas. Ya. Mungkin kau sekarang mengkritik suamimu, bapak begini. Kau kritik istrimu, ibu begini. Gua sebel sama lo, gua benci sama lo. Mungkin begitu. Tapi nanti kalau dia dipanggil Tuhan pulang, nggak mungkin lo bilang rasain mampus. Kau pasti tangisin dia kan, Bapak. Saya pernah lihat waktu saya nangis begini. Bapak, kau jahat Pak. Kenapa engkau depan mayatnya, depan kita semua gitu? Kenapa engkau nggak bilang-bilang udah ada rumahmu yang lain? Kita kan tengok-tengokan. Kenapa kau bangun rumah nggak bilang-bilang sama mama? Jahat kau Pak. Kau ngajak mama. Gila, orang udah mati diginin. Tapi baru ngerti saya belakangan. Maksudnya dia bangun rumah rohani di sorga dan dia nggak dikasih tahu istrinya dicap pulang gitu loh. Tapi berarti kan itu ekspresi terdalamnya dia kan menangis gitu. Dan kau kan seperti itu nanti. Makanya banyak sekarang orang melakukan hal-hal yang baik, yang bagus-bagus. Itu waktu kapan? Suaminya mati, dibeli peti mahal banget. Seumur-umur saya belum pernah lihat ada orang beli peti sampai 300 juta itu. Buat apa? Beli peti sampai ada perjamuan kudusnya di samping logonya. Emang lu mau perjamuan kudus di kuburan? Ada itu empuk. Bahkan ada kayak apa bednya itu apa petinya itu kayak ada spring bednya itu. Enak itu. Kita tidur di situ aja boleh. Tapi takut disangka vampir aja gua. Habis itu situ bangun lagi. Iya kan? Itu mahal, ada yang sampai 500 juta peti mati. Ada orang beli, ada yang dilapis melamin. Kenapa harus dilapis melamin? Efeknya apa? Pak, ini kalau dikuburkan, ini akan lebih awet, Pak. Emangnya mau gali lagi? Kan enggak. Gitu loh. Tapi kan itu menggoda supaya apa? Si pembuat peti dapat untung kan begitu. Kebahagiaan mereka adalah kematian kita. Iya toh? Gitu loh. Nah, kadang orang memberi segitu mahal, ada yang bahkan apa? Kalau mati saya pernah lihat di samping peti matinya ditaruh Alkitab. Emang dia sempat baca. Ada yang dikalungin salib dari emas. Bagus aja 2 gram. Coba 200 gram, gue gali. Iya enggak? Jangan memberi waktu orang sudah mati, gak ada gunanya Pak, Bu. Berilah kepada mereka, kepada suamimu, kepada istrimu, cinta yang harusnya mereka dapatkan pada waktu mereka hidup. Karangan bunganya banyak banget, mahal-mahal. Wah, istriku doyan mawar putih. Mawar 1 kok dibeli, ditaburin di atas kuburan. Lu contoh gua dong. Gak ada apa-apa gua bisa kasih bunga buat istri gua. Ini bener, coba kalau gak muka wajah istrimu merah-merah gitu, apa ada apa sih gitu kan, istri kan begitu. Tapi menyenangkan hatinya aja itu loh. Dan gak harus ulang tahun, gak harus apa, ada momen-momen yang gak harus ada momen. Atau kasihlah pemberian apa begitu kepada suamimu. Tiba-tiba gitu kan, aku sebenarnya selama ini ngumpulin duit, ya kan, kamu gak tahu. Ini hadiah aku buat kamu. Lu aku kan gak ulang tahun, gak apa-apa ini buat kamu. Apa begitu dibuka isinya Rolex gitu kan terus. Apa gak kecer-kecer lakimu, ya kan? Kayaknya lu gak bakal ya. Ya Bapak Ibu, orang yang hidup dari firman akan tinggalkan dagingnya. Makanya saya ngajak yuk semua di tahun yang baru, tinggalkan kebiasaan lama, tukar dengan yang baru. Ya, engkau manusia baru kan? Firman Tuhan bilang apa? Kalau engkau sudah diperbarui, yang lama itu udah gak ada, yang baru itu udah datang. Di tahun yang baru ini, ya, harusnya engkau sudah baru. Bahkan kau harusnya baru dari awal tahun baru kemarin. Atau sebelumnya, harusnya kau udah baru. Tapi ya sudahlah, yang lalu biar berlalu. Sekarang kau mulai yang baru, sungguh-sungguh baru.
Sungguh-sungguh baru. Ya. Karaktermu baru, cara berpikirmu baru, kelakuanmu baru. Supaya apa? Supaya berkat Tuhan pun baru dalam hidupmu. Engkau akan menikmati berkat-berkat yang sebelumnya engkau nggak pernah menikmati. Ya. Biasanya makan ikan asin, ini waktunya makan steak. Halo? Waktunya makan tadinya makan apa itu? Pepes. Sekarang waktunya makan tuna dan salmon. Iya dong. Masa mau pepes mulu? Masa mau ikan asin mulu? Ikan asin nikmat kalau memang waktunya emang cuma itu yang bisa dinikmati, itu nikmat. Tapi kalau ada pilihan steak, ada pilihan KFC, ada pilihan makanan enak, ada macem-macem, apa iya lo mau makan ikan asin? Udah gak selera. Pasti makan yang lebih enak. Sekarang Tuhan sediakan tahun berkat, tahun rahmat. Harusnya lo pilih ini, karena ini lebih enak dibandingin karaktermu yang bebal. Pilih ini supaya hidupmu fleksibel. Belajar bertoleransi sama orang lain. Saya mulai tahun ini saya akan banyak belajar mengendalikan diri saya supaya saya membuka toleransi yang lebih besar pada orang lain, pada keluarga saya, tapi saya harus strict terhadap diri saya sendiri. Kalau orang buat salah ya sudahlah, bisa diperbaiki, oke lah. Lu minta maaf, selesai lah, udah. Tapi saya akan berusaha tidak akan bikin kesalahan yang sama seperti kamu. Kalau engkau sudah punya komitmen seperti ini, maka engkau akan baik kepada orang dan engkau akan dihormati Allah. Dan kalau engkau sudah dihormati Allah, berkat rahmat itu pasti tercurah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berhenti. Tapi firman-Mu ya dan amin. Apa yang keluar dari mulutnya Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi akan mengerjakan kehendak. Dan kami tahu Tuhan, Kau punya kehendak. Maka jadilah kehendak-Mu itu atas setiap kami. Engkau yang berkata dalam Yohanes 10 ayat 10 bahwa Engkau datang untuk memberikan kami hidup. Dan tidak hanya berhenti di situ, kami pun dijanjikan untuk memiliki hidup dalam segala kelimpahan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau mengenal suara gembala kami, Gembala agung kami. Kami gak mau lagi mengeraskan hati kami. Kami mau dengar-dengar, membuka telinga kami untuk mendengar apa yang datangnya dari Tuhan, supaya kami mengenal suara-Mu dan Engkau mengenal kami, domba-domba-Mu. Dan ketika sudah terjadi seperti ini, kami percaya bahwa Engkau akan memberkati kami dengan hidup, dan hidup dalam segala kelimpahan. Dan ini doa hamba-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu yang hadir hari ini, dan jemaat-Mu yang tidak hadir dimanapun mereka berada. Ini doa hamba. Kiranya berkat rahmat Allah tercurah atas mereka. Kiranya kebaikan Tuhan boleh mereka rasakan. Dan hamba gak minta pada momen tertentu Tuhan. Hamba minta setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, kiranya ada kasih Tuhan yang tercurah atas mereka. Ada berkat Allah yang tercurah atas mereka. Ada kebaikan yang Tuhan nyatakan buat mereka, supaya mereka dengar-dengaran apa yang menjadi maunya Tuhan, supaya mereka melakukan perintah-Mu dengan berbahagia, supaya mereka melakukan ketetapan-Mu dalam sukacita, supaya ketika mereka diuji, mereka timbul seperti emas, dan Kau boleh pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Penyerahkan setiap jemaat yang sudah hadir di tempat ini, supaya mereka tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur buat firman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan. Sebentar kita mau perjamuan kudus, tetapi sebelumnya kita